Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini tanggal 2 Desember 2025, kembali kita jumpa di hari Selasa dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang boleh kami nikmati setelah kami beristirahat pada malam hari dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya hari ini pun kami terus ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu firman yang sebentar kami baca dan kami renungkan kiranya terus menuntun dan meneguhkan perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan dan kami pun boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, dan saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kamu makan. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Adapun kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah memenuhi bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya." Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia, "Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kata janji adalah sebuah kata yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia dalam keseharian hidup kita. Kita banyak mendengar tentang janji, dan kita juga seringkali banyak mengucapkan kata janji. Oleh karena itu, kata janji ini adalah kata yang sangat akrab di dalam kehidupan manusia. Misalnya saudara, ketika kita mengikut Tuhan, kita juga berjanji ya untuk tetap setia, dan itu ada pertanyaan-pertanyaan liturgis sebelum seseorang dibaptis. Di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam hidup pernikahan, saudara-saudara, ketika diteguhkan dan diberkati, di situ juga ada janji. Dalam kehidupan bisnis, ada janji. Dalam hidup muda-mudi, ya ketika masa-masa berpacaran, di sana juga ada janji. Nah, demikian juga dalam dunia politik, saudara-saudara, menjelang pemilu atau misalnya dalam saat-saat kampanye, apakah itu pemilu presiden atau mungkin pilkada, maka di situ juga banyak janji-janji yang diucapkan. Pokoknya saudara-saudara, tidak terhitung lagi janji yang sudah pernah kita ucapkan atau mungkin kita dengar di dalam keseharian hidup kita. Dari sekian banyak janji, saudara-saudara, persoalannya hanya satu, yaitu apakah janji itu ditepati atau tidak. Hanya itu saja persoalan tentang janji. Dan memang janji manusia lebih banyak tidak ditepati. Demikian juga saudara-saudara dalam kehidupan beriman. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa yang khusyuk, kita berjanji memohon pada Tuhan, kita bertobat sedemikian rupa, tetapi setelah semuanya berjalan normal, semua masalah kita sudah selesai, hidup kita diberkati, maka seringkali kita lupa janji kita kepada Tuhan. Itulah manusia, saudara-saudara, pribadi yang penuh dengan kelemahan dan dosa, sehingga janji manusia tidak pernah bisa dipegang. Berbeda dengan janji Allah, saudara-saudara. Kalau kita baca pada pagi hari ini perjanjian Allah dengan Nuh dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17, di situ merupakan sebuah episode baru, ya, babak baru dalam kehidupan manusia dari episode sebelumnya yang sangat memilukan oleh karena bencana air bah, yang sangat menyedihkan, kemudian berubah kepada episode pemulihan. Tidak selama-lamanya Allah menghukum umatnya, tetapi juga ada saatnya Allah mengasihani dan juga mengampuni manusia yang berdosa. Saudara-saudara, perjanjian dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini tidak hanya berlaku untuk Nuh dan keturunannya, tetapi juga dikatakan dalam ayat 10, dengan segala makhluk yang hidup. Dan itu menunjukkan betapa pedulinya Allah terhadap seluruh ciptaannya. Allah berjanji untuk tidak pernah lagi memusnahkan segala yang hidup dengan air bah. Janji ini adalah satu arah, saudara-saudara. Artinya Allah yang menanggung seluruh tanggung jawab untuk menepati janji itu. Ini bukan perjanjian jika kamu maka aku, ya, melainkan aku akan. Nah, biasanya kalau di dalam perjanjian kan ada syarat, saudara. Kalau kamu begitu, maka aku akan begitu, gitu ya. Tetapi di sini aku akan, kata Allah. Artinya apa? Janji Allah itu berdasarkan inisiatif dari Allah sendiri, dan hanya karena kasih karunia Allah janji itu bisa dinyatakan. Saudara-saudara, perjanjian Allah ditandai dengan busur. Kalau tadi kita membaca dalam ayat 13 dan 14. Dan kalau kita berbicara tentang busur, saudara-saudara, maka bukanlah busur panah yang diarahkan ke bumi, ya, melainkan busur yang ditanggalkan. Nah, di dalam budaya kuno, menanggalkan busur adalah simbol perdamaian. Jadi kalau orang sudah menanggalkan busur, maka di situ tidak ada lagi peperangan dan yang ada adalah perdamaian. Busur Allah digantung di langit, mengarah ke atas, kepada dirinya, kepada diri Allah, saudara-saudara.
sebagai tanda bahwa murkanya telah reda dan ia berdamai dengan ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanda busur di awan yang sering kita menyebutnya dengan pelangi, mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemberi janji yang setia. Kita dapat bersandar pada firman dan pada janjinya. Melalui renungan pagi ini, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa setelah menghakimi dosa, Allah memilih untuk memulai kembali dengan kasih karunia. Ia memulihkan manusia, memberikan tanggung jawab, dan yang terpenting ia mengikat dirinya sendiri dengan sebuah janji yang kekal. Saudara-saudara, kita bersyukur sebagai umat tebusan di dalam Kristus, kita tidak lagi hidup di bawah penghukuman, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu hanya mungkin oleh karena kasih karunia, pengampunan dan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita, mati, dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Oh, saudara-saudara, Allah begitu mengasihi kita. Allah tidak berubah sejak zaman Nuh, sekarang dan juga selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, pelangi adalah pengingat yang indah bahwa kasih Allah yang setia, dan oleh karena kasih karunia Allah itulah sesungguhnya lebih besar daripada murkanya. Maka saudara-saudara, setiap kali kita melihat pelangi, lihatlah itu sebagai surat cinta dari Allah yang berkata kepada kita, aku ingat, aku menepati janjiku, kasih karuniaku sudah cukup bagimu. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Biarlah kami terus ingat akan janji dan kasih setiamu. Ingat akan kasih karuniamu yang begitu besar. Di dalam Tuhan Yesus kami boleh diselamatkan, ditebus dari belenggu maut, kuasa dosa, dan kuasa maut. Dan kami boleh mendapatkan kasih karunia kekal melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami sebagai orang beriman. Biarlah kami juga terus ingat akan janji-Mu bahwa Engkau selalu beserta, sebagaimana Engkau nyatakan kepada Nuh dan alam semesta pada zaman Nuh, maka janji itu juga berlaku buat kami di zaman perjanjian baru dan setelahnya. Biarlah kiranya Tuhan menolong, menopang kami, ketika kami di dalam keadaan yang terpuruk, kami juga boleh senantiasa ingat akan janji Tuhan, sehingga kami dikuatkan untuk terus menapaki hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini dan hari-hari kami ke depan. Terpujilah nama-Mu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.